Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. sahabat semesta, pada siang hari ini, tepat pada 17 Ramadan 1444 Hijriah, kita kembali bertemu di channel podcast Semesta, Sekolah Inspirasi Istana Hati, dan bintang tamu kita pada hari ini adalah Umi Mulia atau akrab dipanggil Umi Mulia, namanya Umi Kurnia Kurnia Sari Sari Mulia. Mulia, Masya Allah. Selamat datang Mi, ahlan wa sahlan di Sekolah Inspirasi Istana Hati. Dan insya Allah Umi Mulia ini adalah pendiri Sekolah Perempuan Mahabbah. Apa itu dan apa kira-kira pesan-pesan yang bisa kita terima untuk bisa menjadi wanita-wanita hebat, ya, terutama wanita muslimah tentunya, ya, wanita-wanita muslimah yang solehah tapi juga memiliki pengaruh bagi perkembangan Islam yang rahmatan lil alamin ini. Umi Mulia, kami silakan sharing-sharingnya di podcast Istana Hati. Mudah-mudahan nanti sahabat semesta bisa banyak mengambil ibroh, pelajaran dan juga kesan tersendiri untuk bisa menguatkan visi hidupnya menjadi wanita yang mampu mengubah dunia, wajah dunia Islam di Indonesia nih pada khususnya, dan tentu bagi kita semua. Terima kasih. Silakan Mbak Baik, Umi. terima kasih Abi Sam. Ini Abi apa Bapak ya? Ya, Abisem. Abi Sam. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, kesempatan ini merupakan momentum buat saya untuk bisa sharing, dan itu adalah barokah dari Allah. Mudah-mudahan semua orang yang mendengarkan pembicaraan kita juga mendapatkan keberkahan yang sama. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kehadirannya kita mengerti jalan untuk menuju kembali kepada Allah itu jelas gitu ya. Menyambuti apa yang Abi Sam katakan tentang Sekolah Perempuan Mahabbah, itu adalah sebuah aktivitas di bawah Yayasan Muslimah Indonesia. Jadi di tahun 2016 kita punya gerakan namanya Gerakan Ibu Mengajar. Prinsip dasarnya sederhana, bagaimana mengajak sebanyak-banyaknya kaum ibu untuk mengambil peran pengasuhan yang memang Allah titipkan kepada seorang perempuan. Karena hanya perempuan yang bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. 3 peran yang Allah titipkan dengan peralatan yang lengkap pada seorang perempuan. Nah, pada tahun 2019 kita menyadari salah satu kesulitan mengajak para perempuan untuk melakukan peran-peran sunatullahnya itu adalah ketika dia tidak punya persiapan yang matang untuk menjadi istri dan ibu. Maka akhirnya muncullah Sekolah Perempuan Mahabbah sebagai bentuk edukasi kepada para kaum perempuan baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Untuk apa? Tagline-nya Sekolah Perempuan Mahabbah, perempuan pulanglah, pulang ke rumah ruhiyahnya, yaitu peran-peran yang Allah titipkan kepada seorang perempuan, yaitu perannya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan kelak sebagai nenek yang bijaksana. Ini harus dia lakukan dengan ilmu. Jadi seorang perempuan menjalankan perannya sebagai anak, maka dia harus birrul walidain. Maka edukasi yang harus diberikan pada perempuan ketika dia dalam posisi sebagai seorang anak adalah talabul ilmi yang banyak supaya dia bisa menjalankan peran birrul walidain. Kalaupun dia punya pendidikan yang tinggi, targetnya bukan mencari ma'isyah atau berkarir, tapi bagaimana setinggi-tinggi karir, mimpinya setinggi-tinggi karir seorang perempuan adalah menjadi ibu terbaik bagi generasi berikutnya. Karena sunatullah penciptaannya adalah sebagai pintu gerbang bagi generasi berikut. Nah, ketika dia menjadi istri, dan ini paling banyak muncul problemnya, dari sini muncul banyak konsultasi dan lain sebagainya, dan kita belajar banyak juga dari situ. Ketika dia tidak kokoh sebagai pribadi, tidak punya visi yang besar, maka saat ada seorang laki-laki yang datang ingin meminang, yang ditanya bukan visi laki-laki itu. Padahal dalam rumahnya nanti yang akan menentukan perjalanan rumah tangga ini adalah suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas perempuan adalah merendahkan sayap kesombongannya di hadapan suaminya. Nah, ini PR-nya besar sekali. Kenapa? Karena kita sudah dididik sedemikian lama melalui pendidikan formal maupun non formal untuk berani pride, berani tampil, punya
yang tinggi, sehingga ini menjadi habit ketika berhadapan dengan pemimpin kita yaitu suami, itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa di setel. Kenapa? Karena visinya dunia. Kalau visinya akhirat, dia tahu bahwasanya pemimpinnya di rumah adalah suaminya. Dan suami itu bukan karena carinya dia, bukan karena kemampuan dia, laki-laki yang keren, yang kaya, bukan itu. Tapi dia harus mencari teman seperjalanan di dunia ini untuk bisa sama-sama sampai ke ujung perjalanan itu, yaitu husnul khotimah. Kita cuma berteman, kita bersahabat baik dengan pasangan kita untuk bisa pulang ke jannahnya Allah. Itu kampung kita dan dunia ini. Nah, inilah materi yang kita ajarkan secara intens di sekolah perempuan Mahabbah. Harapannya banyak perempuan-perempuan yang menyadari peran dan kedudukan di hadapan Robnya, peran dan kedudukannya di hadapan sosial, sehingga dia punya prioritas ketika beraktivitas. Aktivitasnya sebagai anak akan beralih menjadi kepatuhannya kepada suami ketika dia menjadi istri seseorang. Dan ketika dia menjadi ibu, visi besar suaminya yang merupakan ayah dari anak ini, itu di bawah sang ibu kepada anaknya. Sebagaimana Hajar mendidik Ismail seperti visi besarnya Ibrahim. Nah, itulah yang harusnya dilakukan para ibu. Dan ini bicara tentang kapasitas dan kualitas. Mungkin kapasitas kita cukup, perempuan itu kapasitasnya cukup, tapi kualitasnya rendah. Kualitas apa? Kualitas ruhiyah. Kenapa? Kita dididik oleh lingkungan, oleh mindset yang menuntut orang untuk survive. Sementara tugas perempuan itu adalah menyayangi, mencintai tanpa syarat, melindungi, menimang, menyayang anak. Kalau dia main di wilayah surviving, yang itu merupakan wilayah laki-laki, dia akan kehilangan naluri-naluri dasar itu. Orang bilang, saya bisa menyeimbangkan antara karir dan pendidikan saya sebagai ibu. Akan sulit dilakukan dan sangat melelahkan, karena 2 tahun pertama itu ibu harus menit demi menit menghadapi anaknya, karena itu saat yang paling krusial menanamkan ruhiyah pada anak. Orang mungkin bisa mengajarkan akademik dengan baik ya, tapi mengajarkan tauhid itu dimulai dari memilih jodoh. Kemudian di 2 tahun pertama ibulah penutur tauhid itu melalui lisannya yang menggunakan kalimat thayyibah. Nah, ini kan pelajaran yang melekat, bukan pelajaran instan. Ibu terbiasa menutur kepada anaknya, setiap yang dia kerjakan itu kedekatannya kepada Allah dan Asmaul Husnanya itu lekat. Misal anaknya mau minum, Masya Allah, anak Umi haus ya. Nah, Allah ciptakan air ini supaya menghilangkan haus. Itu kan kata-kata yang jarang sekali kita dapatkan. Kesannya kayak drama gitu ya. Padahal memang hidupnya perempuan drama melulu kan. Daripada dramanya juga nggak jelas, lebih bagus drama yang lebih lurus, lebih jelas gitu. Kenapa? Apa yang dituturkan ibu itu akan menjadi perilaku pada anak. Di sisi lain, tuturan ibu kepada ayah, tuturan ayah kepada ibu, perilaku harian ayah dan ibu yang berkelindan dari waktu ke waktu itu menjadi format bagi anak untuk berlaku dalam akhlakul karimah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa sambil lalu. Kalaupun mau sambil capek, nah nanti kesel sendiri. Lalu komen gitu ya. Oh, saya kelelahan, ini tulang rusuk yang tertukar. Kan dari awal kita yang mau. Artinya apa? Ketika perempuan terjun ke arena publik dan orientasinya ekonomis, dia harus siap tidak berkeluh kesah tanpa meninggalkan tugas utama yang Allah titipkan secara sunatullah kepada dirinya. Jadi bukan minta maklum, karena kita dimaklumi dari awal. Secara syariat perempuan itu dimaklumi dari awal bahwasanya dia bukan penanggung jawab maisha. Benar. Dia adalah penanggung jawab harta dan anak-anak suaminya. Kan gitu perintahnya. Kalau dia mau ikut terjun secara ekonomis, dia siap-siap tidak boleh berkeluh kesah dan melepas itu. Ini adalah baktinya kepada Allah, bukan kepada suaminya. Suaminya nggak utang apa-apa sama dia. Nah, ini pola pikir yang seperti inilah yang kemudian kita rapikan ketika berada di sekolah perempuan Mahabbah. Jadi waktu setahun pertama pernikahan itu adalah waktu masa mendesain, menyiapkan visi misi keluarga. Suami kalau udah kadung berapa udah kelewatan lah gitu kan. Nah, macam mana ini? Review. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Allah Maha Maha Pengasih, Pengampun. Maha Penyayang, Maha Maka Pengampun. ketika kawan-kawan yang terlanjur sudah menikah, bahkan kita punya beberapa alumni itu ibu dan anak gitu. Jadi ibu anaknya sudah 20-an mau menikah, ibunya ikut dan beliau bilang, "Oh, saya nggak pernah kasih itu ke anak saya." Ya memang iya, saya bilang. Kalau ada ibu-ibu, banyak ibu-ibu di Indonesia ini yang pernah memberikan itu, Indonesia nggak kayak begini. Bener. Indonesia yang lebih baik itu sudah di hadapan mata. Kita nggak punya problem pengasuhan karena ibu ada. Tapi kan ibu hari ini ada berkelindan di sekitar anaknya, tapi tidak memberikan kontribusi kepada anaknya. Jadi kalau sudah lewat yang pertama, mohon ampun dulu kepada Allah, karena ada dosa kan di situ, ada kewajiban dasar yang Allah perintahkan kepada seorang perempuan yang tidak dia lakukan. Yang kedua, ajak bicara pasangan. Karena kalau berubah sendiri, kita nanti bertengkarnya sama pasangan. Kita akan cenderung menuntut orang mengerti kita. Padahal orang akan merespon dengan positif kalau kita memberi bukan minta. Nah, ini yang terjadi. Biasanya orang nuntut kalau yang sudah belajar gitu ya. Ibu-ibu yang suka datang ke majelis taklim, salah satu penyakitnya menasehati suami. Cuman di rumah tangga lah anak buah bisa marahin. Coba lihat di perusahaan manapun, tidak pernah bisa anak buah memarahi bos. Nggak bisa dong. Tapi di rumah tangga itu biasa ibu-ibu ngomel, terus bapak-bapak diam dan pergi. Ya berarti bisa anak buah marahin bos ya. Nah ini kan perlu dirapikan. Jadi yang harus jadi mitra kita ya suami, ajak ngobrol, bang ini anak-anak muda yang pacaran tahu pakai bikin musik lagi, bikin lagu lagi, mau dibawa kemana urusan ini kan? Nah, rumah tangga ini mau dibawa kemana? Pasti jawabannya idealnya bahagia, surga dan lain sebagainya. Tanya how to, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat apa yang kita impikan itu. Nah dari situlah kemudian kita susun rencana-rencana bersama pasangan dan next anak dilibatkan. Kalau kami sebutnya itu rapat keluarga. Rapat keluarga. Jadi kalau di perusahaan ada rapat pemegang saham dalam keluarga kita harus jadi mesti itu ya Umi ya. Berarti kalau kita mau melakukan sesuatu kita libatkan anak cerita walaupun masih kecil anak. Ya justru dari masih kecil. Justru dari masih kecil. Dia ketika supaya dia punya jadi problem, habit. Kita lah problem solver yang dia percaya sumbernya. Nanti sudah dia dewasa, apapun yang dia dapat dari luar dia kalibrasi ke kita. Benar-benar. Sehingga kita dan anak visinya terus meningkat. Maka generasi yang lebih baik itu akan muncul. Kalau tadi kita bicara tentang Al-Fatih kan itu yang terjadi. Jadi kakeknya bicara hal yang sama dengan ayahnya, dia tuh bicara hal yang sama sehingga kemenangan itu akan diberikan Allah. Walaupun mungkin waktunya nanti gitu ya. Mimpi kita itu harus lebih panjang dari usia kita. Mimpi kita harus lebih panjang dari usia kita. Masya Allah. Sahabat semesta, ini bincang-bincang kita, sharing kita oleh Umi Mulia yang luar biasa. Intinya bagaimana kita mampu mempersiapkan generasi hari esok, khususnya karena generasi muslim yang benar-benar tangguh ya, benar-benar qawiyun amin kalau dalam ayat Quran itu ya, qawiyun amin yang kalau kuat. Kalau saya biasa pakai bastatan fil ilmi wal jism. Bastatan fil ilmi wal jism, yaitu ilmunya oke, fisiknya atau kekuatan jasmaninya juga dilatih gitu. Subhanallah. Terima kasih Umi Mulia, sharing kita ini sangat berarti untuk seluruh sahabat semesta dan khususnya para wanita-wanita hebat yang sedang terus berjuang untuk anak-anaknya, untuk semua generasi-generasi yang lahir dari rahim seorang ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang bisa menjadi menjadi orang-orang yang akan mengubah keadaan menjadi lebih baik ke depannya nih Umi ya. Kita harapkan kita gitu tentang apa saja lah, tentang dunia ini atau bangsa ini atau serendah-rendahnya sekecil-kecilnya keluarga kita nih, berubahlah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sahabat semesta, terima kasih Umi Mulia. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.